Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 3, kita bertemu lagi di pembelajaran online PABP ya, PAI, dan pembahasan kita sekarang tiba di babak endgame. Endgame ini artinya dimana pertempuran antara Dajjal melawan Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akan terjadi. Dan ini menjadi pembahasan ketiga ya tentang Dajjal. Jadi pembahasan tentang Dajjal ini sudah sampai 3 pertemuan. Mungkin kalau dari yang lain 1 pertemuan beres, tapi kalau Bapak tidak ya. Nah, untuk kemarin kita sudah bahas tentang fitnah Dajjal, yang dimana salah satunya yang menurut Bapak itu bahwa COVID-19 ini merupakan salah satu dari fitnahnya Dajjal. Dan ketika ada keterangan yang mengatakan bahwa ketika fitnahnya Dajjal telah sempurna, maka Dajjal yang aslinya akan muncul. Nah, kita sekarang mengetahui bahwa yang namanya COVID-19 ini adalah pandemi untuk seluruh dunia. Artinya ketika fitnahnya ini benar-benar sempurna, walaupun sekarang pandemi COVID-19 ini dikatakan sudah mendunia, tetapi ada beberapa negara yang memang bukan tidak terkena ya, ada yang tidak terkena dan ada juga yang berhasil menanganinya. Dalam artian belum sepenuhnya sempurna. Nah, ketika ketika fitnahnya Dajjal sudah sempurna, maka Dajjal yang asli akan keluar. Nah, sekarang karena kita akan membicarakan tentang endgame, yaitu pertempuran antara Dajjal dan Nabi Isa, kita ceritakan dulu Dajjal sebelum Dajjal sebelum sekarang. Dajjal sebelum nanti kemunculannya di akhir zaman. Sebagian ulama berpendapat bahwa Dajjal ini adalah nama aslinya itu adalah Samiri yang berada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, Samiri ini 100 tahun sebelum Nabi Musa lahir, Dajjal ini lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa lahir. Artinya Dajjal ini memang sudah lahir dari dulu, bahkan dari zaman para nabi. Dan di zaman Nabi Musa pun, ini yang menyesatkan umat Nabi Musa pun termasuk Dajjal, yang membawa patung sapi, anak sapi emas dari emas, yang menyebutkan bahwa ini adalah Tuhan, sehingga umat Nabi Musa menyembah patung anak sapi tersebut. Itu adalah Samiri, Dajjal tadi. Itu ada Samiri. Nah, kita tidak akan bercerita di sana, tapi karena nanti yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam, maka penting rasanya untuk Bapak sampaikan cerita Dajjal pada saat Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Dajjal ini berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Nah, Yudas ini Yudas ini yang mempengaruhi, bahkan dia ingin bertemu dengan Nabi Isa. Akan tetapi pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Allah hijab, Allah beri penghalang antara Dajjal kepada Nabi Isa. Tidak dari Nabi Isa kepada Dajjal. Dalam arti ketika hendak bertemu, ketika Yudas ini atau Dajjal ini atau Samiri ini berpapasan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, Dajjal tidak bisa melihat Nabi Isa. Ya. Dajjal tidak bisa melihat Nabi Isa, tetapi Nabi Isa melihat bahwa itu Dajjal. Namun, kenapa dihijab seperti itu? Karena pertemuan mereka akan terjadi di akhir zaman. Itu sudah Allah dinubuatkan ya. Terus, peristiwa yang paling penting dari cerita Dajjal tentang pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu adalah pada saat peristiwa penyaliban yang orang-orang Nasrani meyakini bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Padahal kita sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Nabi Isa itu diselamatkan, tidak disalib ya. Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit beserta jasadnya. Dalam arti, dalam tanda kutip, siapakah yang disalib pada saat zaman Nabi Isa alaihissalam? Siapakah yang disalib? Nah, ceritanya seperti ini. Jadi, kenapa sampai ada pengejaran, sampai ada rencana pembunuhan kepada Nabi Isa? Para pendeta dari kaum Yahudi pada saat itu yang merubah kitab Taurat menjadi Talmud itu ditentang oleh Nabi Isa, sehingga
para pendeta ini melakukan sebuah konspirasi, dalam arti membangun rencana untuk membunuh Dajjal. Bukan mereka yang membunuh Dajjal, itu bukan mereka, tetapi mereka hasut raja-raja pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Sehingga yang termakan oleh fitnahnya ini adalah raja Herodes. Adalah Raja Herodes. Jadi yang termakan oleh fitnahnya para pendeta Yahudi di sana itu adalah Herodes. Sehingga Herodes memburu Nabi Isa alaihissalam. Singkat cerita, tibalah di suatu tempat di mana Nabi Isa bersembunyi. Nah, ketika Nabi Isa bersembunyi beserta 12 pengikutnya yang dinamakan dengan Hawariyin, ada pengikut Nabi Isa yang paling pandai, paling cerdas, paling diandalkan oleh Nabi Isa, yaitu yang bernama Barnabas. Barnabas ini yakin bahwa Yudas inilah iblis yang dimaksud oleh Nabi Isa. Nabi Isa pernah bersabda kepada Hawariyun tadi, berhati-hatilah kalian, di antara kalian itu ada iblis. Yang 11 itu menganggap bahwa iblis yang dimaksud Nabi Isa itu dari kalangan jin. Sedangkan Barnabas menganggap bahwa iblis yang dimaksud Nabi Isa itu adalah berbentuk manusia, dan Barnabas meyakini bahwa bahwa iblis yang dimaksud oleh Nabi Isa itu adalah Yudas. Ya. Nah, ketika sampai tadi di suatu tempat Nabi Isa bersembunyi, Herodes datang ke tempat itu. Tiba-tiba dia berbicara, "Saya tahu engkau bersembunyi di sini, hai Isa." Lalu memberikan sebuah pengumuman. Barang siapa yang dari kalian memberitahu tempat persembunyian Isa, maka akan diberikan hadiah. Di antara hadiahnya itu 1/3 dari kekayaan kerajaan Herodes. Lalu keluarlah Yudas ini, si Dajjal tadi, Samiri tadi. Keluarlah Yudas ini. Ketika dibawa Raja Herodes oleh Yudas ke tempat persembunyian Nabi Isa, maka di sana Yudas memberhentikan seluruh Raja Herodes beserta pasukannya sambil berkata, "Tunggu dulu, biar saya dulu yang masuk. Saya lihat dulu apakah Nabi Isa ada di sana atau tidak." Maka Yudas ini masuk seorang diri ke tempat persembunyiannya Nabi Isa. Nah, ketika masuk, dia mencari Nabi Isa. Nabi Isanya sudah tidak ada. Dan pada saat itulah Allah rubah badan, muka, postur tubuh, fisik semuanya, fisiknya Yudas, fisiknya Samiri, fisiknya Dajjal ini menjadi Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ketika dia keluar dari persembunyian tadi, memberi kabar kepada Raja Herodes bahwa Nabi Isa sudah tidak ada, sudah berpindah tempat, dia langsung ditangkap. Dan di sana terjadilah peristiwa penyaliban. Ya, di sana terjadilah peristiwa penyaliban. Itu. Nah, Yudas ini lalu Lalu si Yudas ini yang tadinya yang wajahnya diserupakan oleh Allah menjadi Nabi Isa, dia disalib, diikat seperti yang kita lihat di gereja-gereja. Nah, kita lihat emang suka gereja gitunya. Seperti yang yang kita tahu terpampang di di gereja-gereja, bahwa itu adalah patungnya atau gambarannya Yudas Iskariot, bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita sebagai umat Islam meyakini bahwa yang disalib pada saat itu bukan Nabi Isa alaihissalam, ya, bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah disalib, terus ditusuklah atau dibunuhlah Yudas ini oleh Raja Herodes tadi. Ditusuk perutnya oleh pedang sampai salah satu matanya kena. Lebih tepatnya mata kanannya kena. Ya. Mata kanannya kena. Sehingga yang menjadi yang memberitahukan
nabi-nabi para terdahulu memberitahukan salah satu tentang bentuk Dajjal, bahwa Dajjal pecak sebelah atau rusak sebelah, rusak mata kanannya, itu hanya Nabi Muhammad SAW, karena terjadinya setelah zaman Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah disalib, dibawalah Yudas ini ke Gunung Golgota. Golgota ini artinya pulau pulau tengkorak. Kenapa disebut pulau tengkorak? Karena di sana banyak tengkorak-tengkorak bekas tawanan yang dibiarkan membusuk, yang dibiarkan mati, sehingga tinggal tersisa tengkoraknya saja. Nah, dibawa di sana terus dikuburkan di sana. Orang yang salah satu murid Nabi Isa yang bernama Barnabas tadi meyakini bahwa Yudas ini adalah Dajjal. Maka untuk membuktikan keyakinannya tersebut, kan tadi dikubur. Setelah Yudas dikubur, dia gali lagi kuburannya. Setelah 3 hari, dia gali lagi. Kalau dia masih hidup, berarti dia benar Dajjal. Maka digali lagi, dan memang ternyata Yudas masih hidup sampai disembuhkannya kembali. Tapi ada beberapa bagian anggota tubuh yang memang tidak bisa disembuhkan. Contohnya adalah salah satu matanya yang dikabarkan Rasulullah bahwa ketika Dajjal nanti terlepas di akhir zaman, itu mata kanannya rusak, tidak utuh ya. Jadi Dajjal ini bukan orang dengan matanya satu di tengah, bukan. Tapi matanya normal sama, cuma sudah rusak tadi karena prosesi atau kejadian penyaliban pada saat zaman Nabi Isa alaihissalam. Next. Ini yang kemarin ya, kita sedang berada di dunia impian para Illuminati. Nah, lanjut cerita setelah dikubur, setelah disembuhkan, Dajjal ini mengarungi dunia dengan menggunakan perahu. Tangan kanannya karena tadi kan disalib, ini selain diikat tangan ini selain diikat di tiang, tapi juga ditusuk paku. Karena kesakitan, mun urang manaonnya cacat lah. Katakan tangan kanannya itu cacat. Ketika dia disembuhkan oleh Barnabas, terus diusir, maka dia pergi ke lautan dengan menggunakan perahu. Karena tangan kanannya ini tadi cacat, digantilah dengan sebuah besi yang berbentuk kail, ya, yang berbentuk kail. Terus untuk menutupi tadi matanya dikasihlah penutup oleh seperti karet melingkar ke belakang, jadi tutup sebelah seperti ini. Tadi tangan kanannya berbentuk seperti kail, ini tutup sebelah, lalu dia memakai topi dengan simbol tempat dia dikuburkan tadi, yaitu Pulau Golgota, dengan simbol tengkorak di tengah dengan 2 pedang di bawahnya, 2 pedang di bawah, di atas pedang itu tengkorak, dan itu dia pergi ke laut. Jadilah film The Pirates of the Caribbean, ya, Pirates of the Caribbean. Itu inspirasinya dari sana. Jadi cerita apakah Pirates of the Caribbean ini? Nah, singkat cerita bahwa ketika Dajjal ini pergi ke laut, singkat cerita sampailah Dajjal ini di lautan di lautan segitiga Bermuda. Sedikit cerita tentang segitiga Bermuda, bahwa menurut berbagai dalil atau berbagai keterangan bahwa segitiga Bermuda ini adalah istananya iblis, ya. Jadi 2/3 di bawah istana iblis itu, 2/3 di bawah air, di bawah permukaan air, dan 1/3-nya lagi di atas air. Makanya tidak heran kalau misalkan di mana ada pesawat, perahu, kapal selam, apapun yang melintasi segitiga Bermuda, dia akan hilang tanpa jejak, tidak bisa dideteksi kemana perginya yang masuk ke dalam segitiga Bermuda tadi. Nah, ketika Dajjal masuk ke segitiga Bermuda tadi, sedangkan segitiga Bermuda ini adalah markasnya iblis,
tadi kita ketahui bahwa Dajjal ini menurut sebagian ulama adalah Samiri pada saat zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi nama asli Dajjal ini adalah Samiri. Ketika dia masuk ke dalam kawasan segitiga Bermuda, dia disambut dengan baik oleh rajanya iblis yang bernama Lucifer. Ya. Yang bernama Lucifer. Nah, ketika bertemu, simbol pertemuannya ini yang unik. Simbol pertemuannya itu adalah segitiga Bermuda dengan segitiga ke atas. Sementara Dajjal mempunyai mempunyai simbol segitiga terbalik. Yang artinya segitiga terbalik ini kan dia mengaku Tuhan, artinya dia Tuhan yang turun dari langit ke bumi. Itu simbolnya. Jadi ketika segitiga ke atas ini simbol iblis dan segitiga terbalik ini simbol Dajjal, ketika disatukan maka akan membentuk sebuah bentuk bintang dengan sudut 6. Ya, bintang sudut 6. Kalau misalkan kalian bingung, bisa digambar segitiga terbalik dengan segitiga ke atas, segitiga biasa dengan segitiga terbalik. Itu simbolnya, simbol Dajjal. Nah, ketika dia datang, dia disambut hangat. Kata Lucifer, datanglah kemari wahai saudaraku. Maka berkatalah Lucifer ini, raja iblis ini, kepada para bawahannya, panggillah dia dengan sebutan paman Sam. Ya, ada yang terlintas. Jadi paman Sam itu apa yang terlintas? Amerika. Ya, jadi Amerika ini adalah negara besutan atau negara bentukan Dajjal dengan iblis. Ya, ini yang menjadi yang menjadi misteri. Kenapa kemarin siapa presiden Amerika sekarang ini? Apalnya data penting karena kemarin ketika Palestina diserang oleh Israel, ketika merebut Yerusalem, Presiden Amerika Serikat mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Itu menjadi sebuah jawaban kenapa Amerika mendukung Yahudi. Karena Amerika tadi negara bentukan Dajjal dan iblis, dan di mana para penyembahnya itu adalah bangsa Yahudi atau lebih tepatnya Illuminati, orang-orang yang menyembah iblis. Ini satu rumpun. Eta keneh gitu, eta keneh. Nah, jadi tidak heran kenapa Amerika sekarang mendukung Israel. Ya, begitupun untuk Rusia, Kazakhstan itu sama. Nah, lanjut, singkat ceritanya lagi, Bapak kurang paham. Nah, dari sini ditemukanlah lagi Dajjal ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa pada saat zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal ini berganti nama lagi. Agak gerah ya, Bapak buka jaket. Ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya berganti lagi menjadi Ibnu Sayyid kalau nggak salah. Menjadi Ibnu Sayyid. Sehingga Umar bin Khattab pada saat Rasulullah masih hidup, ya Rasulullah, saya yakin bahwa Ibnu Sayyid ini adalah Dajjal. Biarkanlah saya untuk membunuhnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika benar Ibnu Sayyid ini adalah Dajjal, engkau tidak akan mampu untuk membunuhnya. Dan jika Ibnu Sayyid bukan Dajjal, untuk apa kamu membunuhnya? Itu kata Rasulullah. Begitu mulianya Rasulullah ya. Jadi Dajjal ini sudah muncul lama ya. Dan singkat cerita ditemukan lagi oleh Tamim Adari. Yang kemarin di sini kita tulis berbagai cirinya, berbagai percakapan dari Tamim Adari, ditemukan sudah dalam keadaan terikat rantai di Kepulauan Yaman. Yang menjadi ciri munculnya Dajjal ini seperti yang kemarin kita bahas adalah mata air Zugor, kebun kurma Baisan, dan danau Tiberias. Ini ketiga-tiganya sudah terjadi ya, sudah terjadi, tinggal menunggu Dajjalnya saja. Nah, kita lanjut. Di sini berbagai fitnahnya Dajjal. Ini Dajjal asli ya. Kalau kemarin kita fitnah Dajjal itu sebelum Dajjalnya keluar. Nah, ini kalau sudah keluar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir, salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata menyerupai api yang bergejolak. Jadi ada
tangan kanannya api, tangan kirinya air. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi surga yang ia lihat berupa api dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Nah, pada saat nanti Dajjal muncul, Dajjal ini membawa, nah kurang lebih seperti ini. Ini Bapak ambil screenshot dari video Flat Earth kemarin ya. Jadi di tangan kanannya ini atau di kiri kalian yang kalian lihat yang bertuliskan neraka, ini padahal surganya Allah. Dan di tangan kirinya terlihat seperti air yang jernih, yang bisa dikatakan itu adalah surga, padahal itu adalah nerakanya Allah. Dan ini dua fitnahnya. Tadi dikatakan dalam hadis, jika engkau menjumpainya, padahal Nabi menyuruh kita untuk lari, untuk bersembunyi. Nabi mengharamkan kita bertemu dengan Dajjal. Jika nanti Dajjal muncul di zaman kita akan kita diharamkan untuk bertemu dengan Dajjal. Tapi ketika kita lari, terus Dajjal ada di tempat pelarian kita, maka kita disuruh untuk memilih nerakanya Dajjal, ya, yang berbentuk api dengan cara menundukkan kepala, menutup mata, lalu masuklah perlahan-lahan ke dalam apinya Dajjal. Masuklah perlahan-lahan ke dalam apinya Dajjal. Padahal sesungguhnya dia, kalau misalkan dia mati, dia akan langsung syahid dan langsung masuk ke surganya Allah. Ya, nah itu yang penting. Ini yang harus kalian ketahui. Kita lanjut. Di sini kemarin sudah kita bahas, kalau misalkan benar ada vaksin nanti untuk COVID-19, ada berbagai macam polemik yang terjadi bahwa vaksin ini justru bukan menambah, bukan memperkuat imunitas kita, tapi justru malah menyebabkan kematian. Ini beberapa bukti ya. Nah, kalau benar COVID-19 itu adalah fitnahnya Dajjal, maka mana yang akan kita pilih? Mana akan kita pilih? Bahaya virus yang kelihatannya seperti sangat berbahaya seperti yang dikatakan media-media, atau ikut divaksin kelihatannya aman, justru itu adalah nerakanya Allah. Kalian pilih sendiri. Makanya Bapak katakan kemarin cara selamat dari Dajjal ini sudah Bapak katakan, sudah Bapak urut satu persatu. Silahkan tonton lagi. Kalau misalkan lupa, silahkan tonton lagi video yang kemarin. Terus amalkan di sana. Walaupun Dajjal yang aslinya belum muncul, minimal kita selamat dari fitnah Dajjal. Mana yang ingin kita lihat, mana yang yang harus kita pilih gitu. Harus kita pilih. Contoh, kalau misalkan diperjelas lagi, kita ambil kias dari gambar ini. Jika fitnah Dajjal yang asli ya, fitnah Dajjal yang asli nanti berupa air dan api yang kelihatan seperti bahaya, yang kelihatan seperti neraka padahal surganya Allah, yang kelihatan seperti surga padahal nerakanya Allah. Ini banyak sebenarnya kalau dikias. Ya, banyak. Orang sekarang lebih gemar datang ke tempat-tempat hiburan atau lebih gemar datang ke tempat ilmu? Itu aja pertanyaannya. Orang sekarang lebih gemar datang ke tempat hiburan. Ya. Yang menurut mereka menyenangkan, padahal itu adalah nerakanya Allah. Contoh bioskop, tempat hiburan, diskotik, dan lain-lain. Orang-orang kan terlihat seperti enak, seperti asa di surga, nyagesan ke surga. Terlihat seperti di surga, padahal itu adalah nerakanya Allah. Sementara api yang digambarkan oleh Dajjal ini bisa dikatakan adalah masjid, madrasah, pesantren, tempat-tempat ilmu agama. Di tempat-tempat agama dikumandangkan, disebarluaskan, itu adalah api. Padahal itu adalah surganya Allah. Memang kita merasakannya berat. Gak mahalnya, dengan mahalnya lain ku duit. Untuk mendapat surganya Allah itu berat, mahal, tapi mahalnya bukan dengan uang. Ya, bukan dengan uang. Itu bahayanya. Nah, ini makanya kemarin Bapak anjurkan apalagi doa yang setiap sholat sebelum salam. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini baca. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari apakah itu fitnahnya Dajjal yang sekarang ataupun fitnahnya Dajjal ketika nanti dia keluar. Ya. Kita lanjut. Pengikut Dajjal, di antaranya kemarin Bapak sebutkan 70.000
Yahudi Asbahan dari Iran. Dan sekarang 70.000 Yahudi Asbahan itu sudah siap menunggu kedatangan atau kemunculan Dajjal. Kalau kita menyebutnya Dajjal, kalau orang Yahudi menyebutnya sang menganggapnya itu memang Tuhan. Walaupun di ujung dia tahu bahwa Tuhan itu akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ya. Masa sih ada Tuhan mati? Nah, ini yang salah, yang ini yang harus kita luruskan. Nah, hadis yang di hadis yang di bawah ini berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ini berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, hadisnya nanti akan kita bahas minggu depan, karena minggu depan kita akan bahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kita lanjut. Oh, sudah. Nah, kita kembali ke akhir zaman. Jadi ketika Dajjal keluar, kemarin berusia 40 hari, satu hari seperti 1 tahun, hari keduanya seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, 37 hari sisanya seperti hari-hari biasa kalian. Artinya kalau di total Dajjal ini keluar muncul dari lepas sampai dibunuh Nabi Isa itu hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Nah, ketika Dajjal muncul nanti di Asbahan, di Khurasan, tempat 70.000 Yahudi Asbahan ini di Iran, dia akan menyebar, akan mendatangi setiap kota yang ada di muka bumi. Maka di sini Nabi menganjurkan ketika kamu dengar Dajjal masuki kota-kota kamu, masuklah ke dalam rumah, tarik istri-istri kamu, ikat di dalam rumah, dan ikat juga tali istri kamu itu kepada tiang, supaya itu bisa kemana-mana nyagi si talian. Kenapa? Karena yang paling banyak jadi pengikut Dajjal itu salah satunya adalah kaum wanita. Lalu setelah mengikat para kaum wanita di dalam rumah, bacalah di dalam rumah tersebut surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir. Ya, sabar balikan Pak, sampai engkau mendengar Dajjal telah keluar dari kota kamu. Karena siapa yang beriman dengan Dajjal, maka dia tidak akan pernah tobat walaupun Dajjal itu sudah keluar dari kotanya. Hebat. Jangankan sekelas Dajjal, Sai Baba saja, ada yang tahu Sai Baba? Yang mengaku Tuhan, orang yang mengaku Tuhan dari India. Ini bisa dikatakan Dajjal KW. Kekuatan dan uniknya ini Bapak dengar dari penjelasan Ustadz Rahmat Baikuni. 20 kemampuan Dajjal itu bisa dilakukan oleh Sai Baba. Ya, kalian bisa browsing di internet kalau misalkan tidak percaya, lihat mukanya seperti apa, dan bentuk fisiknya pun sama seperti yang digambarkan Rasulullah, cuma bedanya matanya tidak pecak karena bukan Dajjal. Waalaikumsalam. Sana, eta simpan dinya. Sok. Enggak. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan. Jadi ketika kamu dengar Dajjal keluar, masuk ke dalam rumah, ikat istri-istri kamu. Di sini istri-istri kamu bukan berarti kita harus menikah 2-3 kali atau punya 4 istri, bukan. Maksud istri-istri kamu di sini adalah istri, anak, ibu, mertua, saudara, semua dari kalangan wanita dari keluargamu, ikat di dalam rumah, tambatkan ke tiang-tiang yang ada di rumah supaya tidak bisa melarikan diri, supaya tidak bisa bertemu dengan Dajjal. Karena ketika Dajjal keluar itu keadaannya sungguh sangat parah. Makanya Dajjal nanti hanya akan keluar ketika fitnahnya sudah menyebar rata. Dan akan ada 3 tahun masa paling sulit yang dilalui oleh umat manusia sebelum Dajjal keluar. Kebayang kemarin sudah kita bahas, ketika Dajjal keluar nanti itu akan akan sangat kelaparan, sangat susah, benar-benar sangat susah. Datanglah Dajjal ceritanya sebagai penolong, samalah seperti kita sekarang. Ya, kita sudah dibuat panik, dibuat takut, sampai menyebabkan kelaparan di sebagian tempat karena COVID ini. Datanglah seorang yang katanya pembantu, padahal virusnya sendiri diciptakan mereka, vaksinnya juga diciptakan mereka. Ya, itu seperti
pas seperti Dajjal. Fitnahnya dulu disebar, ketika sempurna Dajjal yang hasil keluar. Gitu. Dajjal yang hasil keluar. Maka ya, ini ada satu hadis yang kena kepada saya Baba kemarin. Nabi mengharamkan kita bertemu dengan Dajjal. Tapi ketika saya Baba, Nabi bercerita akan ada seorang di antara kamu yang merasa imannya tidak akan luntur ketika dia bertemu dengan Dajjal. Dan apa yang terjadi? Maka dia bertemu dengan Dajjal. Ketika dia bertemu dengan Dajjal, dia bersujud langsung menyembah Dajjal. Nah, ini terjadi kepada saya Baba kemarin. Ada syekh dari Timur Tengah. Timur Tengah itu yang 11 negara ya, 11 negara. Dimulai dari Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, termasuk Syam, itu juga bangsa Arab, Timur Tengah. Ya, Syam, Palestina, Suriah, Yordania. Pangkat syekh di Timur Tengah itu sangat sulit loh. Ini syekh, dia merasa dirinya tidak akan dia merasa dirinya tidak akan kafir kepada Allah dan tidak akan menjadi pengikut Dajjal. Maka dia datang menemui Sai Baba untuk berdebat dengannya. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, dia kalah dan menyembah Dajjal. Dan menyembah Sai Baba tadi. Ini baru Dajjal KW loh. Apalagi Dajjal apalagi Dajjal yang asli, yang nanti, yang digambarkan, yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sekali, apalagi kalian ingin bertemu dengan Dajjal hanya untuk foto selfie. Riweuh. Ya, kemarin ngajak TikTokan tapi dah TikTokan nggak seueuh. Karena sudah tidak, kan di sini setelah Dukhon tidak ada lagi teknologi kan? Ya, tidak ada lagi teknologi, tapi berarti mau diajakan TikTokan. Ya minimal kemarin rek minta tanda tangan. Jangan ada keinginan untuk bertemu dengan Dajjal. Nah, singkat cerita, ketika Dajjal sudah mengelilingi seluruh dunia, hanya 2 kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. 1 Mekah, 2 Tibah. Atau Tibah ini dikatakan oleh Rasulullah adalah Madinah. Jadi salah satu cara supaya selamat dari Dajjal ini adalah pergilah engkau ke Mekah atau ke Madinah. Gitu. Pergilah ke Mekah atau ke Madinah. Nah, singkat cerita, di sana karena dia melawan dengan berperang dengan Al-Mahdi. Seperti kita ketahui, Al-Mahdi muncul sebelum Dajjal keluar. Jadi sudah terjadi peperangan. Pada saat itu Al-Mahdi terkurung di masjid di salah satu masjid di kota Damaskus yang diyakini oleh para ulama itu adalah Masjid Umawi. Ya, Masjid Umawi. Karena di Damaskus ini hanya ada 1 masjid yang mempunyai menara putih. Dan masjid inilah yang nanti menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Pada saat itu situasi atau kondisinya sedang sholat waktu subuh. Sudah dikumandangkan azan, begitu pula qomat. Ketika Al-Mahdi hendak menjadi imam, sedang membereskan shaf makmumnya, tiba-tiba makmum melihat semua jamaah, semua pengikut Al-Mahdi melihat ke atas. Turunlah Nabi Isa dengan berpegangan kepada 2 bahu malaikat yang mengantarnya. Nabi Isa turun. Selesai sholat subuh, pintu masjid pun dibongkar oleh Dajjal. Karena Al-Mahdi pada saat itu sudah terkepung oleh pasukannya Dajjal, sehingga dibongkarlah pintu tersebut. Dengan nada sombong dia berlaga, hari ini sudah tamat riwayat umat Islam. Nah, maka ketika pintu tadi didobrak, Nabi Isa alaihissalam berdiri langsung. Ketika selesai sholat subuh, Nabi Isa langsung berdiri. Bertatapanlah 2 legendaris akhir zaman antara Dajjal dengan Nabi Isa. Maka ini turunlah tanda besar kiamat yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan ketika Dajjal melihat bahwa itu adalah Nabi Isa, dia meleleh, mencair. Kalau misalkan dia tetap bertahan di sana melihat Nabi Isa, kata Rasulullah, ini dia akan menjadi cairan bergelimangan di lantai. Tapi karena dia bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain dengan sangat cepat, dia langsung melarikan diri. Dan
harumnya Nabi Isa ini tercium sejauh mata memandang. Wah, kabayangnya teuing minyak naon nu dipakena. Dan orang Yahudi atau pengikut Dajjal yang mencium aroma tubuhnya, bau atau harumnya Nabi Isa ini, dia langsung mati. Ya, kan ada 70.000 tadi berderet. Ketika dia mencium harumnya Nabi Isa, langsung plak dia pindang di entepan. Dajjal lari langsung. Dan pengikut Dajjal tadi yang paling belakang, yang tidak mencium harumnya Nabi Isa, dia lari. Nah, Dajjal ini dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Isa melebihi kemampuan Dajjal. Kemanapun Dajjal lari, di situ sudah ada Nabi Isa. Lari ke timur, ada Nabi Isa. Lari ke barat, begitupun sama. Ada Nabi Isa juga. Terakhir, Dajjal dibunuh di Babuluj. Ini markasnya Dajjal yang berada di wilayah Palestina yang sekarang sudah diklaim menjadi menjadi wilayah dari Israel. Kan sekarang Palestina sudah hilang di peta. Ya, kalau kita lihat di Google Maps, Palestina itu sudah hilang dan diganti menjadi wilayah Israel. Nah, di sana di wilayah Palestina yang diklaim oleh Israel itu akan dibangun, sekarang sedang dibangun dan sudah megah. Entah sekarang pada saat Bapak bicara ini, entah sekarang sudah sudah selesai atau belum, sedang dibangun markas untuk Dajjal tadi, dan namanya pun sama, Babuluj. Nah, di pintu Luj inilah Nabi Isa menghujatkan tombaknya yang dibawa dari langit kepada Dajjal. Lalu terbunuhlah Dajjal. Itulah endgame dari pertempuran akhir zaman. Sisa Dajjalnya sudah mati, sisa pengikutnya yang tadi lari, yang tidak mencium harumnya Nabi Isa alaihissalam, dia bersembunyi. Ada yang bersembunyi di balik tembok, di balik pohon. Namun sayangnya tembok pohon yang mereka gunakan untuk bersembunyi, Allah sudah izinkan berbicara. Hei Muslim, di sini di belakang saya ada Yahudi. Kesinilah, bunuhlah dia. Habis umat Yahudi dibantai oleh pasukan Nabi Isa dan Al-Mahdi. Nah, beres tadi Yahudi, barulah Nabi Isa alaihissalam meluruskan ajaran Nasrani. Maka dikatakan ketika Nabi Isa turun sudah membunuh Dajjal, dia akan memotong salib, meruntuhkan salib dan membunuh babi. Karena babi menurut Nasrani itu halal, padahal tidak. Jadi itu diluruskan. Lalu berbondong-bondonglah umat Nasrani untuk masuk Islam dengan mengucapkan syahadat yang seperti apa? Wa ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena sekarang sudah bukan zaman Nabi Isa. Kalau pada saat zaman Nabi Isa, syahadatnya beda lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah kalau pada saat zaman Nabi Isa. Tapi karena Nabi Isa turun di akhir zaman, ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka syahadatnya mengikuti kepada syahadat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umat Nasrani bersyahadat masuk Islam. Nah, itu tugas dari Nabi Isa alaihi salam. Kita selesai di sini untuk babak endgame pertarungan antara Dajjal dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika hendak pulang, kata Rasul, ketika hendak pulang ke rumah masing-masing, ke tempatnya masing-masing, ke kampung halamannya masing-masing, pasukan Al-Mahdi dan Nabi Isa ini tiba-tiba langsung dikepung oleh bangsa yang terkenal sangat beringas, sangat brutal, yang dinamakan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, berarti berdekatan antara terbunuhnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu selesai tentang tanda besar kiamat yang ketiga. Kita bahas untuk Ya'juj dan Ma'juj minggu depan, ya. Ada sedikit sejarah yang unik tentang Ya'juj dan Ma'juj, di mana di sini kita lihat ada hadis yang di bawah tentang Ya'juj Ma'juj. Ini adalah bangsa Turk. Siapakah ya bangsa Turk ini?
yang bermata sipit, wajahnya merah, hidungnya pesek, wajahnya mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Siapakah mereka? Tunggu di episode selanjutnya ya. Terus ada yang bertanya kemarin malam ada yang bertanya, Pak, apakah mengaji itu termasuk thalabul ilmi? Ya pasti. Kalau bukan itu, apalagi yang termasuk thalabul ilmi? Thalabul ilmi itu kan mencari ilmu. Secara khusus yang dimaksud Rasulullah adalah mencari ilmu agama, yaitu pengajian, ngaji. Di eta nu diwajibkeun ku Rasulullah teh nu tiborosot nepi ka maot minal mahdi ilal hadi teta. Teu kudu ditanyakeun deui. Makanya kemarin Bapak jawab, kalau bukan itu apalagi. Di surat eta nu diwajibkeun teh harus sekolah, Pak. Walaupun Bapak sekarang bekerja di sekolah, Bapak tidak akan menyebutkan bahwa sekolah itu wajib dengan hadis yang tadi, tidak. Ya, karena yang dimaksud Rasulullah adalah ilmu agama. Mungkin ilmu agamanya kalau misalkan pelajaran agamanya wajib. Bapak ngajar tidak karena tidak karena Bapak mengajar ilmu agama, bukan. Karena Nabi mengatakan itu untuk kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia. Sekolah kan kebanyakan kepentingan dunia. Perbandingan saja, PAI-na sabaraha jam, nulain anu luar PAI-na sabaraha jam dalam 1 minggu, ya kan? Jadi Bapak tidak bisa menyebutkan sekolah itu wajib. Justru yang wajib itu tadi mengaji di kampung-kampung halaman kalian. Ya, silahkan makmurkan masjid-masjid kalian, makmurkan makmurkan lagi madrasah-madrasah kalian. Tempat-tempat ilmu kalian datangi. Jangan sungkan ya. Jangan sungkan. Terus pertanyaan yang kedua berkaitan dengan fitnahnya Dajjal. Bapak agak lupa lagi pertanyaannya. Yang jelas dia bertanya tentang istilahnya api dan air tentang Dajjal, tapi kita sudah bahas tadi ya. Semoga bisa dimengerti. Kalau misalkan belum dimengerti, bisa ditanyakan lagi, bisa dijapri, ataupun bagi siapapun yang ingin bertanya. Oh iya, lupa. Kemarin ada yang lupa. Untuk COVID-19, Bapak ingin sempat tekankan apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kata Bapak tadi COVID ini adalah fitnahnya Dajjal. Terus apa yang harus dilakukan? Ya usahakan jangan sampai kita yang terkena fitnahnya. Artinya apa? Jangan sampai kita yang dinyatakan positif. Jangan sampai kita yang dinyatakan positif hanya demi kepentingan orang-orang tertentu. Ini adalah sebuah konspirasi. Ya. Ini sebuah konspirasi, bagaimana konspirasi lebih tepatnya konspirasi rumah sakit lah. Banyak yang sekarang yang berbicara bahwa ya, COVID ini adalah konspirasi rumah sakit. Di mana ada pasien positif corona, dia mendapat santunan dari pemerintah. Dia mendapat uang dari pemerintah. Banyak seperti itu. Makanya Bapak sampaikan satu mengenai COVID ini, terlepas itu antara fitnahnya atau tidak, stay safe, tetap jaga kesehatan. Jangan sampai kita yang dinyatakan atau yang digunakan untuk mencairkan dana tadi. Ya, jangan sampai kita yang termasuk yang positif, apalagi dikatakan mati karena COVID. Wah, nauzubillahimindzalik. Jangan sampai seperti itu. Ya, makanya stay safe, tetap sehat. Tetap sehat ini caranya bisa apa saja. Caranya bisa apa saja, bisa dengan 3M seperti yang dikampanyekan pemerintah. Pakai masker, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ya, walaupun pakai masker keur ngomong kieu mah da eungap atuh. Ya, eungap keur ngomong kieu mah teu biasa mah. Bapak di dia henteu lesot masker. Di dia, tapi fungsina jeung dina motor hungkul. Sebab kebul angin kan. Fungsina dina motor hungkul. Keluar dari motornya lepas deui we da eungap. Yang seperti itu. Nah, terus kalau misalkan sakit, Bapak sarankan kalau mau mengikuti silahkan, kalau enggak pun enggak masalah buat Bapak ya. Cuma ini solusi untuk apa yang harus kita lakukan kalau misalkan COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi. Yang kedua, jangan sampai kalau misalkan kita sakit, jangan sampai kita periksa ke rumah sakit atau ke dokter. Kalau masih ringan-ringan lah, istilahnya jangan manja lah. Jangan manja. Kalian beli obat aja ke apotek, sebutkan keluhannya, obat untuk anu. Pasti dikasih sama kok. Malah lebih murah. Tidak usah. Dan satu lagi, ketika kalian merasa sakit ataupun untuk menjaga kesehatan, menjaga imunitas, moyan. Penelitian menyebutkan menjemur diri itu dari mulai jam 8 atau dari pagi sampai jam 9, paling siang itu jam 10, itu paling bagus.
banyak masuk vitamin D. Itu akan menguatkan imun tubuh kita. Bahkan bagi orang yang sakit pun itu tidak apa-apa, itu malah bagus. Dan dapat menyembuhkan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu kata penelitian, bukan kata Bapak. Ya. Terus rajinlah olahraga, tapi olahraganya yang yang tidak mengumbar aurat. Kalau apalagi perempuan, terutama perempuan. Laki-laki pun sama. Seperti halnya Bapak suka ikut futsal nih, sekarang Bapak pakai baju bola. Bapak suka futsal, tapi setelan Bapak tidak memperlihatkan aurat. Bahkan Bapak pakai kopiah karena sekarang Bapak mengajar, Bapak pakai kopiah. Kalau di luar Bapak pakai topi, termasuk pada saat futsal. Bapak pakai topi untuk menutupi kepala karena tadi sudah menjadi salah satu syarat untuk menjadi wali. Karena Bapak punya anak perempuan. Nah, ini nantilah masalah ini penutup ini kita bahas di bab nikah. Ya, kita bahas di bab nikah. Jadi intinya tetap olahraga, terus jangan sampai kita dikatakan COVID. Ya, jangan sampai kita yang dikatakan positif selanjutnya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh terjadi. Ya, terus untuk masalah vaksin yang katanya yang katanya nanti akan yang katanya akan ada bulan Desember 2020, kita mau memilih mana? Divaksin yang terlihat seperti surga, seperti di gambar, padahal perbudakan, atau ingin memilih, kalau kata kasarnya itu virus, terkena virus. Menurut Bapak tidak pilih kedua-duanya. Bapak yakin virusnya Bapak yakin ada, cuma tidak seberbahaya yang tidak seberbahaya yang digembar-gemborkan media. Gitu. Tidak seberbahaya karena virus ini hanya bisa berbahaya kalau misalkan punya penyakit bawaan. Nah, ini yang salah, seperti halnya jamur, dia hanya akan hidup ketika hanya di pohon atau tumbuhan yang sudah mati. Kalau pohonnya masih hidup, dia tidak akan berjamur. Tapi kalau pohonnya mati, maka dia akan berjamur. Contohnya seperti itu. Jadi walaupun sekarang Bapak positif corona, bukan menantang ya, tapi walaupun Bapak sekarang positif corona, tapi kalau tidak ada penyakit bawaan atau sel yang mati untuk tumbuhnya, untuk makannya virus, itu tidak akan jadi masalah. Tidak akan jadi masalah. Makanya Bapak akan sampai saat ini Bapak masih berpegang teguh tidak akan tidak akan sampai saat ini ya, tidak mau divaksin, apalagi ditato dikasih chip seperti yang kita bahas kemarin. Tidak mau, termasuk dites pun Bapak tidak akan mau. Baik itu rapid atau swab, Bapak tidak mau. Ya. Nah, selesai kita untuk pertemuan pertama, sudah terlalu panjang durasinya. Sama seperti yang kemarinnya, hampir 1 jam. Untuk pertanyaan apa ya? Untuk pertanyaan cari di sini. Oh. Nah, kita kembali ke sini. Jadi pembahasan tentang Dajjal beres, tentang Isa alaihissalam beres. Kita minggu depan membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj ya. Babak endgame dari pertempuran antara Dajjal dengan Nabi Isa sudah selesai. Minggu depan akan kita bahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh japri langsung ke Bapak. Nomor Bapak ada, silahkan tanya. Kalau misalkan tidak punya, silahkan tanya ke wali kelas kalian di grup WA masing-masing. Terus untuk tugas Bapak kasih pertanyaan, semoga ada yang tahu. Bukan semoga ada yang tahu ya. Yang tadi aja kita bahas. Pertanyaannya apa ya? Bingung. Pertanyaannya bingung. Oh iya, pertanyaannya adalah dari penjelasan Bapak tadi, siapakah nama asli dari Dajjal? Ya, siapakah nama asli dari Dajjal? Tadi Bapak sebutkan, ceritakan di awal. Itu saja dari Bapak. Kalau misalkan ada ditanyakan, silahkan dijapri di WA atau telepon, boleh lah, nggak apa-apa. Dan akan dijawab di pertemuan selanjutnya di pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Itu saja, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari khilaf Bapak sendiri.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.